saksikan presentasimu seperti apa. Matur nuwun, saya izin berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kembali yang pertama. Matur nuwun Pak Kimpling, saya tuh suka diajak ngopi-ngopi malam. Walaupun saya nggak suka ngopi, bukan nggak suka karena tidak biasa ngopi, sehingga saya ini apa namanya coklat. Nah ini perkenalkan, nama saya Yoyo Rubiantono. About me, ini bukan tentangku, tapi ini tentang kita. Jadi yang kita bicarakan nanti adalah tentang kita. Kita itu sebagai pengusaha pribumi mau apa sih kita sih sekarang itu, ya kan? Yuk kita slide berikutnya. Next. Nah ini perkenalan, nama saya Yo, terus kemudian bapak satu anak. Balik meneh. Ini yang paling sering salahnya di sini nih. 4 anak, 1 istri. Semoga nggak kebalik. Karena kalau kebalik, saya tidur di luar. Kemudian Board of Member Asia Pacific MSA. Kemudian Chairman Yoshigi Med Europe. Saat ini saya menjabat sebagai Chairman atau Cariman. Kemudian punya perusahaan di Amerika, Singapura, Dubai, Hong Kong, Cina. Kemudian pernah jadi konsultan safety OSAS 14.000 di Pertamina dan Antam. Kemudian pernah kerja di pabrik ya, engineering di Panasonic, seperti tadi sudah saya sebutkan. Kita next. Ini nggak penting, yang penting adalah nomor 2001. Jadi list kemampuan saya itu adalah sekitar 2000, tak tambahi 1, yaitu penjual panci, pemenang lomba masak air tanpa gosong. Nah itu luar biasa ya. Nggak ada yang mengalahkan 3 tahun berturut-turut sampai sekarang. Sehingga pancinya ini bisa dijual ke seluruh dunia. Itu ceritanya. Next. Cino. Tapi ada ternyata yang dari kota gede. Nah, kita jual. Kita next. Ini adalah salah satu contoh. Tadi Mas Yoyo kok perusahaan kok karungan gitu, gimana sih ceritanya? Nah ini selain guyon, insya Allah kita jadi benar. 2 tahun bulan ini kita diminta oleh ITS Surabaya, UGM cabang Surabaya, itu ITS, kita diminta untuk menciptakan entrepreneur sekitar 450 PT, omset minimal 1 miliar. Jadi nanti kalau saya menciptakan perusahaan di sana, anak-anak muda ITS nggak sampai 1 miliar, nanti nggak dihitung, sehingga nanti saya dicetakno jadi patung. Itu total adalah 451. Terus kemudian alhamdulillah kita dapat amanah juga dari UGM. Waktu presentasi dengan rektornya beserta jajarannya, Mas Yoyo, saya nggak mau kalah. Saya pengen UGM diciptakan juga tidak 450, tapi 451. Tandanya UGM nggak mau kalah gitu kan. 450 berarti sekitar sudah 100. Terus kemudian UNY itu juga ibu saya, namanya Profesor Nuriyah ya. Itu meminta saya, Mas tolong sekalian ya, kita ada inkubator. Berapa deh Mas Yoyo? 20 itu. Sekalian Bu, 99 perusahaan. Nah tahun ini kita membuat sekitar 100 atau 1000 perusahaan PT dengan omset minimal 1 miliar. Kebayang mumetnya ya nanti ya. Nah ini insya Allah sebagai amanah, amanah dari kampus untuk menciptakan perusahaan sendiri. Nah di sayanya insya Allah nanti kita juga cerita. Kita next. Mencanangkan Yogyakarta sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan terbaik se-Asia. Roadmapnya saya apa? Nah saya datang ke sini ini salah satu roadmapnya ingin supaya Yogyakarta itu menjadi pusat pendidikan terbaik, pendidikan dan kebudayaan terbaik di Asia. Dulu waktu itu Tenggara ya, kita coret mawon Tenggaranya sekalian Asia gitu. Kono podo sama-sama capeknya. Ya dan kita berkunjung ke Sri Sultan untuk menceritakan kita pengen apa sih berikutnya. Kemudian berikutnya next. Ini adalah School of Champion yang kita ciptakan karena kampus ATEKP tidak beroperasi. Kita pengen menghidupkan kembali semangatnya gitu ya. Sebenarnya pengennya ben gratis gitu. Kita hidupkan semangatnya dari kampus ATEKP supaya mahasiswa yang waktu itu tidak bisa meneruskan
kita isi dengan mahasiswa-mahasiswa yang baru yang mereka pengen jadi pengusaha. Di sana ada, ini maksudnya saya ngomong kayak gitu supaya gak bayar gitu kan. Ternyata pemiliknya dermawan sekali, terus kemudian, ya mas, kita hidupkan kembali ATEKP supaya menjadi School of Champion. Nah, 3 kunci ini. Terus kita di situ ada 100 anak muda yang putus sekolah, kemudian tidak bisa meneruskan sampai SMK di bawah umur 20, mereka tinggal dan belajar selama 18 jam sehari untuk belajar menjadi seorang maestro di bidangnya masing-masing. Nah, mereka tinggal selama 24 jam di sana. Di sana ada yang pengen jadi pengusaha, kemudian digital marketer, pengen jadi sutradara dan lain-lain. Kemudian datanglah Mas Yuda dan teman-teman di bulan Desember itu yang U25 ya, 25 sampai 35. Mereka adalah calon-calon pengusaha yang kita didik supaya mereka jadi pengusaha. Kita pusatkan juga di Yogyakarta. Ini adalah digital marketing camp di Kaliurang. Nah, teman-teman atau adik-adik yang di sini saya lihat masih muda-muda ya, atau bapak-bapak yang sudah senior tapi punya putra yang potensial pengen jadi pengusaha. Nanti bulan April kita buka pendaftaran. Dan itu gratis pendaftaran. Nanti kita kasih link, kan saya juga member HIPI lah, tinggal kasih share linknya, nanti teman-teman bisa daftar. Nanti akan seperti Dr. Yuda ya, nanti akan belajar selama setahun setiap bulan. Terus kemudian April itu kalau tidak salah di Queen of Resort. Nah, etap dengan biaya kita. Dengan biaya kita bersama. Dari kita maksudnya, dari kita. Jadi anak-anak yang belajar nanti selama seminggu di Queen of Resort, mereka belajar tentang bagaimana menciptakan bisnis. Kalau Bapak dan Ibu punya putra yang sudah lulus kuliah, atau teman-teman yang di sini yang hadir, yang pengen jadi pengusaha, nanti silahkan mendaftar. Gratis. Tapi harus janji jadi pengusaha. Nah, next. Ini adalah beberapa profesor dari ITS yang berharap program yang kita ciptakan di kampus ATEKP ini bisa diimplementasikan di ITS, dan insya Allah kita akan mulai tanggal 28. Targetnya kita harus menciptakan 450 perusahaan omset minimum 1 miliar selama 1 tahun. Next. Ini yang terakhir. Ini adalah salah satu pencapaian teman-teman yang kita kita ajari bisnis, salah satunya Dr. Yuda dan tim. Ini ada Mas Taufik Serabi Solo, Septian Pandowo, ini adalah list bulan kemarin. Mereka rata-rata 100, ada yang 500 juta, ada yang 300 juta. Itu 1 bulan, selama 1 bulan. Masih ada yang kecil karena mereka belajar ya, kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman atau bapak dan ibu, bagi yang punya anak, punya adik, ponakan yang masih muda belia ya, antara 25 sampai 35 tahun, jangan lebih. Kalau sudah 35 tahun lewat, susah ngajarinya. Kiriman aja saja. Selama 1 tahun kita akan berikan mentoring, coaching, insya Allah gratis karena kita yang biayai. Selama 1 tahun kita kita bersamai supaya mereka menjadi seorang pengusaha yang hebat di masa yang akan datang. Itu adalah pesan yang ingin saya sampaikan ke Bapak dan Ibu di sini. Kita sebagai pengusaha, yuk kita berikan kebermanfaatan buat pendidikan dan kebudayaan di Yogyakarta ini dengan profit dari usaha dan bisnis kita. Begitu kira-kira. Terima kasih. Tambah Muhammad ya. Luar biasa. Sebentar, sebelum kita buka bertanya. Nah, ini Kita ke depan aja, ayo. Ini akan segera menyusul. Dokter Sagiran jangan menyusul ya. Ini tetap rumah sakitnya itu. Soalnya Tolong jangan ikut-ikutan. Kamu tak. Sambil duduk berdiri. Ya situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Dr. Yuda Febrian,
Saya sebenarnya fresh graduate ya, baru lulus 2 tahun lalu. Yes. Dan dapat jodohnya orang Jogja. Jadi makanya banyak ke Jogja juga. Tadi Mas Yoyo sempat bilang saya meninggalkan profesi, sebenarnya nggak meninggalkan sih. Tapi dokter itu kan luas ya. Soalnya makna- sumpah ya, Rawani ngomong dia. Maknanya luas, jadi dokter tidak melulu di depan meja praktek gitu. Justru yang depan meja praktek sudah terlalu crowded, semua univ buka fakultas kedokteran, maka saya memilih di hulu ketimbang di hilirnya gitu. Alhamdulillah waktu akhir tahun Mas Yoyo buka kesempatan peluang terbatas ya, karena free jadi ribuan yang daftar waktu itu. Oh, seleksi ya? Iya, seleksi wawancara. Saya sebentar. Kamu tahu kalau, benar, kamu itu waktu mau ikut itu kamu posisimu apa? Jadi waktu fresh graduate kan Begitu lulus? belum. Jadi fresh graduate lalu Masih harus koas itu? setelah koas jadi internship magang. Nah, terus Rumah kamu sakit. tahu dari mana? Istri saya kan magang setahun, lalu saya baru punya anak, sehingga saya muter otak gimana caranya saya bisa menafkahi tapi tetap jaga bayi di rumah. Oke, terus? Akhirnya saya juga Bukannya apa ya? bukan nemu masih sih, tapi lebih nemu Informasi. jadi Nyarinya di mana ketemunya? Jadi kan karena saya tadi muter otak untuk menafkahi keluarga, istri Ya. lagi masih magang, tapi saya nggak bisa praktek karena ada bayi, saya jualan online. Dan Terus? dari situ ternyata menghasilkan. Terus? Jadi karena dunianya online, networking ya ketemulah Mas Yoyo. Oke, terus? Karena semua mengarah ke beliau untuk sebagai mentornya gitu kan. Terus? Akhirnya follow untuk akun-akun beliau, Telegram dan kawan-kawan, dan ada info itu. Ada informasi. Pelatihan? Iya, jadi Sekolah itu ya? sekolah kayak gitulah. Terus kamu daftar? Saya daftar Pesertanya berapa yang daftar? 2000 lebih ya. 2002? 2000-an. Diambil berapa? 99. Nah, itu apa? Kok bisa dipilih sebenarnya? Syaratnya apa? Karena 99 adalah calon sultan. Aku nggak berani nyebut yang satu. Aku ngerti Sultan sing mbok karepen iki orang terus ngerti iki. Ternyata di Sultan dunia Imers namanya. Nah, e-commerce itu ada memang kayak sendiri, kerajaan sendiri. Ada level-levelnya. Ada level-levelnya. Enggak, jadi saya sebenarnya nggak keterima, Pak. Loh, Nggak masuk hari pertama. nyogok. Bukan. Tapi Menyusup. saya nggak masuk. Antar buah. Terus saya akhirnya kan ya udah nggak masuk nggak apa-apa. Terus saya ada kenalan yang keterima. Ya udah Oke. tak jemput di stasiun, tak anterin ke Kaliurang. Nyampe sana, ya udah tak anter, ya udah tak ikhlasin aja dah. Semoga bisa nanti next point itunya. Akhirnya saya pulang malam ditelepon, ternyata ada yang mengundurkan diri. Oh. Saya ditelepon, entah gimana dari 2000 waiting list itu kok saya yang ditelepon. Oh. Akhirnya saya baru datang di hari kedua, ya itu mungkin pertolongan Allah juga. Bentar. Apa seleksimu yang menentukan dari 2.500 menjadi 900 yang paling utama? Wah, kurang sih. Ora piye kuwi? Jadi kita ada parameternya. Parameternya? Parameter yang terbaik adalah yang pertama tadi kita harus siap dengan menjadi seorang entrepreneur. Jadi dengan ditandai dengan kita bikin teman-teman Dr. Wida ini bikin video tentang dirinya. Oh. What do you want? Hanya dia, itu? Dia harus menceritakan apa yang dia inginkan. Kalau cocok dengan apa yang kita harapkan, ya kita akan bisa training dia menjadi seorang pengusaha nantinya. Jadi bukan Gampang ya? bukan ujian soal multiple choice itu bukan ya? Ada. Wah, ada Ada juga? 30 soal ya? Enggak ada. Ada. Oke, terus setelah kamu ikut, situ. berapa lama kamu ikut sekolah itu? Kan baru start Desember. Baru start Desember. Oh, masih sekolah ya? Sebenarnya kalau bilang sekolah, apa ya, lebih ke mentoring ya. Jadi memang hidup bersama Mas Yoyo dan perusahaan-perusahaan beliau. Dibiayai? Bukan dibiayai juga sih, jadi Trainingnya yang dibiayai. ya Tapi hidupnya sendiri. Mereka bukan yang U20 ke bawah. Oke, Beda. Yuda, dokter, siap. kamu ini tadi Yayo bagaimana dapat uang sambil kelekaran di rumah? Kamu gimana caranya uang karena punya bayi, Ya. tapi juga dari rumah? Ya, Karena dokter, ya. istri kerja, Ah, repot banget. Kamu waktu online penghasilanmu berapa? waktu pertama kali itu 100 ke atas sih, 100 apa? juta. Enggak, yang sendirian loh. Iya, sendirian. Sudah 100 juta? Dari rumah. Per apa? Waktu itu kan saya sistemnya bikin produk, kemudian launching. Per launching itu seminggu, berarti 100 jutaan per minggu. Oh. Sambil gendong bayi. Oke. Makanya tertarik terus. Terus setelah
ikut pelatihannya Mr. Yiyi. Berapa sekarang? Jadi sebenarnya saya sudah ada bisnis lagi setelah itu akhirnya bisnis software. Jadi itu sudah ada yang berjalan. Kalau dengan Mas Yoyo memang lebih banyak belajar entrepreneurship-nya. Jadi untuk dagangnya sendiri sebenarnya itu hanya bagian dari program semuanya. Oke, penghasilanmu berapa sekarang? Wah, sini. Kamu apa? Ini Nanti ditanya orang pajak loh nanti. ngomong pasti malah main kowe. Stop, percaya aku. Ya 500-an ke bawah lah. 500-an. Ah. Wah, mantep dokternya mah. Pasien wah, bener ini Mas. Itu kalau nyontek itu berapa kali? Enggak lah. Nggak bisa dibandingkan. Kalau dokter itu mulia karena ilmunya. Jadi beda. Iya. Ini yang mandeng nggak semono nih. Ngelesnya apa ya? Yes. Ini so mandek kabeh ini yang mesti ternyata itu tadi ya. Kuncinya 2.500 itu ngirim film semua tentang dirinya. Apa yang dia sampaikan, inginkan, dan gitu ya. Cuma Cuman itu toh. cuma 60 detik kok. Oh, lu detik kok. Iya, 60 detik 1 menit. selfie aja ngomong gitu. selfie gitu. Dari itu dinilai. Tim penilaiannya siapa? Ada tim juri penilai. Piro berapa orang? Ayo cepat. Mas yang berlari. Cepetan langsung maju. Ini tadi dari awal kita sudah gambar tentang bagaimana kita harus hidup. Nah, kan udah ada kesempatannya langsung pengen maju, udah nggak usah mikir, wah nanti nggak ada yang mengurus. Ah, wis tasi kopernya berapa? Gue dikelangan. Nggak hilang gitu. Aku ki mau jare sak film maju. Nek anak maju nih yang cewek Pak, repot toh. Terasi. Siapa? Namamu siapa? Menyalahi konten nanti ya. Nama saya Winky, saya alumni dari UAY. Apa itu? Bingung? Apa jalan? Salah. Salah juga. Mana? Universitas Amikom Yogyakarta. Wah, iya betul. Kondisi sehat? Lumayan. Oke, terus gimana? Siapa namamu? Winky Ismail. Yuni. Winky. Oh iya. Ya. Yang tadi saya simak itu luar biasa sekali sih. Terutama bagian uangnya ya. Bagaimana pendapatannya itu per hari bahkan ya. Itu kalau saya dapat itu saya bingung nanti nyimpan uang di mana itu kayaknya. Tapi yang saya agak bingung mungkin juga saya kan masih awam nih, nggak tahu bagaimana itu ada bisnis tapi masih sepi-sepi aja gitu. Bagaimana cara bikin ramenya? Kamu tuh bisnis apa? Jualan jersey. Apa? Tempat apa? Jersey Pak. Baju jersey. Ya, jersey. Pabrik kerja sama Lanjoin gitu. Gimana pengen rame gitu ya? Pengen ramenya gimana? Terus juga Loh, sekarang omsetnya berapa? kalau omset itu baru punya atau outlet juga main online juga. Kira-kira kalau diputar-putar berapa ya? Saya susah ngitung omset itu soalnya. Isen. Bukan isin, susah ngitung antara saya harus memutarnya, saya harus saya juga makainya juga, saya juga mutar lagi balik modalnya, terus tapi omsetnya itu nggak bisa kuhitung tepat. Mikrono badi sithik kanggu. Ya, Kita bahasa gampangnya gitu. Ya, Ada bahasa Nyampur. yang penting masih bisa diputar. Batinya itu kok kepake kayak gak ada hasilnya gitu loh. Ganti ban. Nah, gitulah. kira-kira. Toko motor anyar. Ya, wis. Bisa jadi. Terus Pi, oke, wis. Itu dari saya itu. Langsung jawab. Nah, kita ada namanya program akselerator. Jadi di luar ceritanya tadi kita ada akselerator bisnis. Teman-teman yang sudah punya bisnis, pengen bisnisnya bisa lebih keren lagi, omsetnya bisa berkali-kali, kita ada program akselerasi. Ya. Fungsi dari program akselerasi ini adalah kita pengen teman-teman kita mentori karena sudah punya bisnis, itu kita Dipercepat. diakselerasi, bukan dipercepat. Caranya piye? Programmu kuwi. Enggak disuntik, jadi tidak ada biaya yang kita keluarkan sama sekali. Nah, caranya gimana? Jangan digunakan profitnya untuk beli ban. Harus mengencangkan ikat pinggang supaya omsetnya bisa tertata. Kalau tadi
ditanya tadi omsetnya berapa, bingung muter-muter. Nah, kita harus know your number. Kita harus mengerti kita omsetnya berapa, targetnya kita berapa. Nah, di situ kita ajari teman-teman untuk disiplin supaya bisnis kita itu sustainable. Kita kasih kesempatan Ya. yang Caranya ikut program akselerator kamu tuh gimana? nanti ada linknya. Oh, Linknya. link. Wes. Nanti ada linknya, masukkan profilnya, terus kemudian kita akan bantu dengan tim dari kita. Oke, udah ya, ini paham. Jadi kesimpulannya, yang sudah punya bisnis itu yang rendet, yang nggak jelas programnya, Mas Yoyo punya program namanya akselerator, ya. Ya kalau mau ya join, kalau nggak bisa gimana? Nah, Saya ini- betul mas, Ini anu, betul join. jadi gini, bayangan-bayangan seperti itu banyak saya temui di sini karena memang nggak paham. Kalau saya sudah mulai sedikit paham, jadi wah gimana kalau minta bantuan Pak Yo disuntik modal atau dibeli atau join atau nggak semua. Jadi dia justru membenahi apa yang kita lakukan ini supaya bisa melesat. Saya tahu persis tuh. Saya udah pernah dikasih tahu, dikasih lihat orang-orang yang dia benahin itu bisa melesat. Gitu. Ya, senang. Terima kasih. Pak, enggak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe tentang online opo kesehatan? Apa lho iki? Iki loro-lorone, Pak. Kayak ra sehat ya niki. Piye? Keuangannya maksudnya. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanto, saya dari Tirto Hargo Tirto, Kokap Kulon Progo. Mungkin jenengan pernah ke Pule Payung atau sudah mendengar ke sana, saya tidak jauh dari situ. Yang saya tanyakan adalah saya pernah membuat konten video di YouTube, tapi alhamdulillah waktu itu selama 7 bulan saya itu sudah ya alhamdulillah mencetak 100 juta. Cuman kesalahan saya adalah copy paste. Nah seperti itu. Dan bagaimana untuk biar konten YouTube saya itu bisa eksis. Nah yang keduanya, saya selain itu juga bergerak di ADS Tour and Travel dan juga di jaringan internet lokal. Nah, saya sempat mencoba untuk iklan di Facebook, cuman kayaknya belum begitu optimal seperti itu. Tapi alhamdulillah saya di blog dan juga di Instagram juga Facebook saya iklan ya ada beberapa, setiap minggu itu alhamdulillah ada 2 ataupun 3 yang nyantol, tapi kayaknya perlu dioptimalkan lagi seperti itu. Dan yang perlu saya tanya ya bagaimana biar lebih optimal. Dan saya yang terakhir adalah kapan saya bisa belajar dengan panjenengan biar bisa menjadi miliarder dan bisa berguna buat seluruh umat di Jogja dan di dunia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi apa mau? Tapi ya rada perpat-perpat deh. Intinya gini, pengen jadi YouTuber Oke. yang sukses. Terus bagaimana beriklan sukses. Iya, Nomor 1, ketika kita pengen jadi YouTuber, kita harus menciptakan original konten. original, tidak boleh ngambil. Contohnya yang original konten adalah Sahabat Kimpling. Ya, di YouTube nanti dicek terus di subscribe. Aku digawe ini. Baru bikin sehari ya, baru Belum 2 ketemu, video. belum ketemu. Nah, itu contoh adalah video yang original yang kita buat sendiri sehingga kita nanti tidak ada klaim copyright konten. Nah. Begitu diklaim copyright konten langsung game over. Urusannya dawa. Duit 100 juta Ojo langsung. nakal. Terus kemudian unik konten itu kita upload setiap ya minimal sebenarnya seminggu sekali, tapi kalau bisa sehari sekali itu lebih bagus. Kita bikin konten yang sangat bermanfaat. Contohnya kita bincang-bincang bisnis kayak seperti ini. Apabila boleh divideokan itu di-share di YouTube supaya orang mendapatkan manfaat dari ketika dia nonton YouTube. Ya. Gitu. Beriklan efektif. Iya. Terus kemudian cara beriklan yang efektif ini kalau kita di Facebook kan Tour and Travel ya, something else saya lupa tadi. Tour and Travel itu paling efisien dengan menggunakan Google Search.
itu lebih tertarget. Memang sekarang persaingannya tinggi, tapi konversinya sangat bagus. Nah, tapi kita juga harus berbeda dengan menggunakan Facebook ya. Kadang orang tidak berpikir untuk traveling, tapi kalau di Google dia udah niat traveling, jadi konversinya bisa lebih baik. Nah, kita menggunakan Google dulu, di retargeting ke Facebook. Plus, tadi dilanjutkan dengan membuat konten-konten yang menarik di Instagram. Orang Instagram itu biasanya suka dengan foto, video yang menarik. Ketika nanti dia suka foto, video yang menarik, misalkan pariwisata di Jogja di foto gitu. Terus kemudian ketika mereka suka, mereka akan ngeklik link di bio untuk menghubungi jenengan, dan itu gratis. Nggak harus bayar, nggak harus iklan. Saya ketelu kapan bisa mulai belajar? Tapi orang belajar itu maksudnya? Tadi udah, dari tadi. Nah, Ya. ini adalah salah satu step pertama, kita sudah belajar. Wah, belajarnya rasa orang sadar. Ini adalah salah satu proses kita belajar. Nah, yang dimaksud misalkan pertanyaannya nanti kapan digital marketing camp ini dimulai, yang 2020, angkatan 2020 itu April 2020, bulan April. Berarti sebelumnya ya, Maret pendaftarannya. Berapa orang diterima? 99. Yang daftar kira-kira? 3.000 paling, 3.000, 4.000. Nah, jadi bikin video 1 menit yang semenarik mungkin. Hai guys, ya gitu. Ya. Oke, sip. Terima Puas? kasih. Ya. Tepuk tangan buat kita. Siapa lagi? Mau tanya? Ya Mas Ari. Putri. Cowok satu, cowok satu. Cowok satu, cewek satu. Cewek satu, Mbak berkerudung sama yang sudah maju. Mas Ari. Seperti kayak IG Ads atau FB Ads gitu, semuanya itu bisa membantu. Tapi kebanyakan itu sekarang makin mahal. Dan kita kan masih suka bingung. Saya udah membuat konten, tapi kadang itu tidak masuk sasarannya ke pasar. Padahal sudah kita dikasih tahu bahwa ini seperti ini gitu. Jadi kalau disarankan sama Bapak ya, lebih bagus kita tuh memang, kan kalau terus-terusan memakai duit ya, itu kan semuanya pakai duit gitu ya. Sampai sekarang nih, detik ini saya kalau misalnya ngelempar market saya itu, saya masih mengeluarkan uang. Jadi lebih bagus, apakah kita, kan ada teman juga yang menyarankan kamu lebih baik fokus ngebuat kayak website khusus itu tuh kamu terkenakin di sana aja gitu, maksudnya kamu kembangin di sana aja, atau kita juga masih bermain di lini beberapa bantuan ads itu sendiri. Terus yang kedua, saya juga mau menanyakan yang masalah tadi yang ada camp, itu kan sangat menarik sekali ya menurut saya, itu kan ngebantu untuk anak-anak yang kepingin belajar. Tapi kan itu kayak setahun sekali ya, dan itu Selama setahun. iya selama setahun. Maksud saya itu kan khusus untuk anak-anak yang beruntung. Tapi kan masih banyak anak-anak lain mungkin mungkin pada saat itu saya nggak bisa untuk tes atau saya nggak berhasil waktu tesnya. Tapi saya sebenarnya punya keinginan untuk maju atau apa. Apakah memang tidak bisa diadakan kayak ada tempatnya khusus untuk kalaupun kita harus membayar atau apa. Kadang orang kan memang tetap kepingin tuh untuk menggali ilmunya. Kadang nggak semua orang beruntung untuk dapat kuliah pendidikan khusus di bagian seperti itu gitu. Apakah tidak disediakan wadah khusus selain dari camp itu sendiri gitu? Kita datangi ke sana gitu untuk membantu anak-anak yang memang tertarik untuk belajar. Terima kasih. Pertama apa ya? Lali ya. Yang tadi tentang bagusnya itu kemana? Kalau kita membuat marketer online itu, kalau yang tidak menggunakan biaya itu bagusnya kemana? Gitu, kira-kira. Baik, terima kasih. Pak. Nah, tapi si Dini mewakili perusahaan raksasa ini. Oke. Top. Ini tapi bos coba nih. Oke, baik, terima kasih Mbak. Jadi ketika kita mau leverage bisnis menuju ke online dan memang sudah di sana, kadang-kadang kita tetap memang memerlukan iklan supaya kita tetap di top of di audiens kita itu makin lama makin banyak. Tapi sebenarnya kunci dari kita berada di online, terkenal di online itu sebenarnya konten yang berkualitas. Kalau kita menciptakan konten yang berkualitas, maka orang akan memfollow kita, mengikuti kita. Ketika kita memberikan value, orang akan mencari kita. Nah, dengan itu maka fokusnya ke konten quality. Nah, kalau kita punya konten yang berkualitas, kita ngiklan bahasanya itu iklannya dengan biaya sedikit, tapi dampaknya akan sangat besar. Contoh yang paling enak adalah kita bikin konten yang keren di Instagram. Nah, website kita ditaruh di bio-nya, jadi tetap memang kita harus punya website,
tapi kita harus dibantu dengan sosial media seperti di Instagram, di Facebook fanpage, kemudian di YouTube. Nah itu link-link itu atau channel-channel itu kita gunakan semua supaya maksimal dan biayanya rendah. Tetap kita pasti butuh iklan, tapi itu untuk mengakselerasi aja. Nah, kualitas itu gimana standarnya? Konten yang berkualitas itu gimana? Konten yang berkualitas adalah konten yang disukai atau dibutuhkan dan bermanfaat buat orang lain, seperti bincang santai kita pada malam hari ini. Konten yang rusuh-rusuh naik, ya dibutuhkan dan ditonton banyak orang tuh gitu. Kadang rusuh ya bermanfaat ya, kayak apa halilintar mungkin. Oke. Terus yang kedua itu kesempatan untuk melatih orang, apakah hanya itu? Nah, oke baik. Nah, kita hadirkan Dr. Yuda ke sini buat teman-teman yang belum beruntung ikut dapat DMC. Jadi riset supaya usaha kuliner, usaha pariwisata atau usaha macam-macam keripik. Saya kalau ke Kulon Progo ke Wates tuh mampir di Tomira itu bagus tuh di depan dipajang itu produk lokal dulu. Tapi tak lihat lah ini produk baik. Kira-kira menurut saya harus ada unique selling yang dimunculkan di situ. Nah risetnya itu tuh kalau Mas Yaya sendiri kira-kira seperti apa gitu? Benar. Gitu. Nah, ini pertanyaannya. Tapi luar biasa pertanyaan. Terima kasih, tepuk tangan. Iya, ini anu lah. Baru kali ini ada pertanyaan yang berbobot. Kalangan kasepan mulai ngowoh. Bukan ngantuk ya, wengi juga. Ngowoh. Umat. Nah, terima kasih pertanyaannya. Itu bagus sekali. Jadi bagaimana sih kita menciptakan produk dengan USP atau unique selling point yang bagus? Karena ketika kita ngejual produk di internet itu harus punya USP, keunikan. Kalau sama, kita nggak bisa jual produk itu di internet sama dengan yang lain ya. Kita harus menciptakan produk itu unik. Salah satu cara membuat produk itu unik adalah kita harus memiliki value added dari produk yang kita selling itu seperti apa. Contoh, kita punya produk diet. Semua orang bisa bikin produk diet. Tapi produk yang kita ciptakan, produk diet itu bisa mempercantik wajah ibu-ibu yang sudah dasaran. Kan luar biasa kan tapi kan. Jadi selain dia bisa menurunkan berat badan, dia bisa tampil cantik. Nanti yang beli adalah suaminya. Nah itu kan produkmu. Kalau yang dikatakan ya dropshipper tadi. Tapi ini borong ibu ya. Ini mungkin konteksnya lebih ke pariwisatanya. Nah, kita bisa gimana sih supaya bisnis atau pariwisata yang kita ciptakan itu memiliki keunikan. Nah, contoh yang kita bisa pikirkan saat ini, saya kepikir misalkan kita bikin paket wisata yang membuat customer journey-nya itu ada dan bagus. Contoh, kita bikin pariwisata di mana orang itu tinggal di kampung, tidak di hotel, tapi tinggal dengan masyarakat sekitar. Misalnya kita berlibur di pantai Kekep, Karangpitis, Ketep ya. Ketep ya baru, belum. Aku lali atau di pantai. Ya, Kukuk, pantai Kukuk. Nanti kita tidak tinggal di hotel, tapi tinggal dengan warga. Nanti jam 3 pagi, jam 10 jam 10 malam dia harus ikut dengan para nelayan untuk ngambil ikan di laut sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi dia harus jam 3 pagi balik ya, subuh itu dia harus ikut ngejual barangnya di pasar. Itu adalah customer journey dan banyak orang yang pengen seperti itu, tapi tidak ada. Ide-ide gila. Nah, ide-ide gila itu kita buat supaya ternyata ada pejabat atau orang yang sing Jakarta itu yang bunek gitu dengan itu pengen suasana rekreasi yang lain yang unik. Nah, kayak gitu. Dia harus tinggal di pinggir kali. Ya, memuaskan? Enggak, ya pastinya. Apa? Jadi misalnya gini, maksud saya, misalnya gini, saya pengen anggap aja misalnya Aqua ini atau apa nih, saya Cleo gitu kan, misalnya Cleo ini supaya menurut saya pribadi supaya laku, mungkin stikernya tak bikin full gitu kan. Nah itu kan ketika saya memikirkan untuk stikernya full, itu kan asumsi saya itu nanti bakal laku. Padahal belum tentu ketika saya, ini kan kalau cuma berapa senti, ketika saya bikin full belum tentu ternyata laku gitu. Padahal ketika saya sudah ini buat full, itu biaya sudah keluar. Dan tadi laku itu keluar dari pikiran saya, ini nanti netak stiker laku. Padahal saya udah keluar duit.
Lah itu gimana caranya bisa kita mengetahui misalnya kebanyakan orang itu butuh stiker ini tutupe kuwi digawe ijo lah misalnya gitu loh. Saya bisa tahu keinginan orang tuh ternyata ini gitu loh. Gimana kira-kira? Kita belajar dari perspektif market ya. Nah, kalau saya tadi saya menceritakan bagaimana supaya pariwisata kita itu laku dengan cara berpikir sampai duluan dari box kota yang dari jauh. Ya, Mas Yoyo, ini saya mau tanya, boleh nggak sih titik produk gitu, maksudnya kerjasama gitu? Menarik. Itu kalaupun boleh nanti gimana atau saya harus ngapain kan gitu? Tak bisa. Ditutup wae. Nah, insya Allah. Tapi kita akan kembali ke USP, produk yang dititip itu atau brand yang misalkan ingin dijualkan itu punya unique selling point apa enggak. Ketika nanti misalkan belum, maka kita bisa memberikan advice. Oh, kalau misalkan dijual di internet harus punya unique selling point. Nah, kita bisa bantu untuk diperbaiki dari sisi packaging, dari fungsi barang, dari sisi produknya gitu. Sehingga itu nanti bisa dijual di internet. Ada produk yang kadang-kadang itu bagus tapi tidak bisa dijual di internet seperti air aqua, air minum ya tidak bisa diiklankan di internet karena semua orang udah tahu fungsi air. Tapi kalau misalkan kita menciptakan punya produk misalnya dompet kulit dari manding, nah itu kita tinggal tambah dikit-dikit supaya dompet itu bisa dijual di internet. Misalkan dompet asli 100% dari manding gitu. Insya Allah bisa. Nah, Saya kebetulan bawa produk cuma di mobil, jadi saya lupa. Oke. Kalau berkenan nanti saya Siap. Kita tunggu. apa produkmu? ya nanti. Orang kita siapa? Ya, Apa? surprise. Apa? Kulkas. Dispenser Pak. Jok mobil. Ini saya bantu jawab. Bukan benar nih hasil investigasi kayak saya gini. Jadi di antara teman-teman ini semua yang hadir malam hari ini, apabila di rumah punya usaha rumahan, itu 100% berpeluang bekerja sama dengan Mas Yoyo. Satu, Mas Yoyo bisa beli putus barang Anda. Berapa, dia akan jual berapa setelah dia merek dia. Yang kedua, bisa merek Anda dijualkan melalui Yoyo dengan perhitungan tertentu. Betul? Ya. Insya Allah betul. Apapun. Nah, memang betul harus dirembuk. Ini kira-kira laku nggak? Tapi ya nggak apapun. Daster bolong-bolong nggak bisa aku. Oh, yang menarik juga melayani barang bekas. Apa ini? Enggak. Barang bekas itu apa? Oke, matur nuwun. Yang Nanti kedua, barang. yang kedua, Oh, ada apa? yang kedua ini. Yang satu gratis, nomor 2 bayar. Udah pertanyaannya. Katanya ada 3 lagi. Enggak ada, cuma satu. Jadi ketika kita punya misalkan skill yang berupa kita punya bisnis yang berbentuk jasa, itu justru sebenarnya jasa dibandingkan barang itu ya sama besarnya dengan produk di internet. Jadi ada yang Peluangnya menjual jasa, ada yang menjual produk. Salah satu perusahaan yang menjual jasa paling besar yaitu ya Facebook sendiri itu tuh. Google itu juga jasa, mereka nggak menjual produk, tapi income-nya Facebook sama Google itu ngedap-ngedapi dibandingkan saya yang cuma jualan panci. Mereka miliaran, triliunan, saya cuma miliaran. Nah, jasa yang bisa dioptimalkan, misalkan kita web designer atau desain grafis, kita bisa ngejual desain kita di di sana ada layanan, misalkan Upwork ya, itu Fiverr gitu ya, yang $5 atau dimanapun dia logo gitu. Jadi kita menerima pekerjaan dari tempat lain, dari orang lain di luar sana. Itu alhamdulillah juga kalau di luar negeri harganya mahal desain gitu, $500 per satu kali desain, bikin logo itu ya juga mahal, ada 1.000. Kalau di desa mungkin Rp500.000, tapi di luar negeri itu satu desain bisa sampai $500 sampai 1.000 bahkan $100.000 US. Nah itu bisa dioptimalkan dengan seperti itu. Nah bagaimana supaya kita punya portofolio
portofolio ini bisa menjual sehingga portofolio kita bisa teroptimize, yaitu seling mengikuti kontes desain. Dengan kita mengikuti kontes, kita bisa mengklaim reputasi kita. Pemenang lomba masak air tanpa gosong tadi, itu reputasi itu. Nah, ketika kita punya desain yang bagus dan menang kontes, kita bisa klaim, oh kita pernah jadi pemenang di desain kelas dunia. Ya, bersama Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, malam hari ini kami mengucapkan terima kasih kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih juga pada Pak Yoyo. No, masalah gitu ternyata sebenarnya gue tak buka yuk. Saya sama yang punya jok, kamu mau guyang-guyung mas, kayak kenang-kenangan dibuka. Siap. Ini malam hari ini sejujurnya, sebenarnya yang tampil adalah Mr. Sugianto SH, pemilik dari Sepia dan Foris Hotel ini. Beliau memiliki kisah hidup yang sangat luar biasa juga. Aneh, menarik, tapi ada halangan. Ada suatu kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, harus keluar kota. Dan mohon maaf Pak Yoyo, baru kemarin saya ngabari, Yok, aku jaluk tulung, aku tulung ono, besok tampil di sini. Dan beliau memang berhati mulia, berkenan. Dan tadi Yok, jangan lupa bawa door prize, beberapa door prize dari produk-produkmu. Siap. Sampai sini lupa. Kandang nih, Tapi beliau membuat gantinya, yaitu dompet yang beliau malam hari ini akan didorpreskan. Oke. Alhamdulillah ini isinya lagi kosong. Terima kasih sekali Yoyo Rubiantoro dan Dr. Yuda. Kamu bikin masalah di dunia kedokteran. Saya agak berpikir cukup keras juga. Dokter Sagiran, bagaimana? Pastikan para dokternya tidak resign. Tapi dua orang ampuh ini KTP Bantul, Dokter Sagiran, Rumah Sakit Umum Nur Hidayah, dan Yoyo Bantul, luar biasa. Itu tangan untuk Bantul. Terima kasih juga untuk Foris Hotel, Pak Toto, dan semua keluarga besar IP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan semua untuk Mas Yoyo Rubianto, Dokter Yuda, tentunya Mas Kimpling. Terima kasih terutama untuk Hotel Foris yang sudah menyediakan tempat dan segala satunya. Juga teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Ada satu hal yang sebenarnya saya pengen. Bagaimana kalau nanti suatu saat Mas Yoyo kita minta untuk mengadakan camp, bootcamp apa-apa gitu, tapi khusus untuk hippie. Setuju nggak? Pokoknya mengadakan semacam pembelajaran lah, online. Ya bisa tetap. Mas Arya sakbok ini berapa? Siap. Aku yang batin kok ngono, Jose santai banget mangane. Aku gue kenang-kenangan sama Yoyo ya ra tega no. Konco dhewe. Penghasilan terus setengah miliar kok kayak bakpia wae dipangan ayo. Siap. Ayo. Itu produk dari salah satu anggota HIPI, Pak Yoyo, bakpia Jokem. Pembelajaran malam hari ini menjadikan sebuah ilmu yang tentu saja berkah bagi kita semua. Tentu saja bisa kita kembangkan, paling enggak di HIPI. Dari sekian banyak anggotanya nanti kita step by step, di samping kita sebagai sarana silaturahmi ukhuwah, kita juga bersama-sama akan membangun perekonomian Indonesia dari HIPI. Oke, sekali lagi tepuk tangan. Dan nanti sebagai penutup, foto bersama dengan narasumber kita. Terima kasih, mohon maaf banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.